Lu pengen tahu nggak gimana caranya? Apa yang lu omongin dalam sebuah percakapan, entah itu diskusi, meeting, atau dalam sebuah perdebatan, itu apa yang lu omongin menjadi terlihat berbobot, bermakna, dan lawan bicara lu memperhatikan dengan seksama. Pengen tahu nggak? Ternyata ada rahasianya loh. Nah, di video kali ini kita akan ngebongkar trik berbicara ala Thomas Shelby yang bisa menjadi andalan kalian dalam menghadapi situasi-situasi panas dan mendebarkan, agar apa yang lu ucapkan bisa jadi lebih bermakna dan berbobot. Bukan hanya itu aja, dengan trik ini lu akan terlihat tenang dan percaya diri. Jadi yuk kita simak tipsnya agar kata-kata kalian makin berbobot, powerful, dan lebih banyak mendapatkan perhatian. Memberikan jeda sebelum merespon. Ya, ada trik sederhana yang bisa lu pelajari dari karakter Thomas Shelby agar apa yang lu ucapkan terdengar lebih bermakna dan berbobot, terutama ketika dihadapkan dalam situasi yang penuh dengan ketegangan, yakni adalah dengan memberikan jeda sebelum merespon. Coba perhatikan video berikut ini. He's the oldest, you're the thickest. I'm told the boss is called Tommy, and I'm guessing that's you, because you're looking me up and down like I'm a fucking tart. I want to know what you want. There were suspicious betting patterns at Kempton Park, a horse called Monaghan Boy. He won by a length twice and then finished last, with £3,000 bet on him. Which one am I talking to? Which one of you is the boss? I'm Mr. Kimmer's advisor and accountant. And I'm the fucking boss, okay? Right, end of parley. You fixed the race without my permission. You fucking gypsy scum. What, live off the war pensions of these poor old Garrison Lane widows? That's your level. I am Billy Kimber. I run the races, and you fixed one of them, so I'm going to have you shot against the post. Mr. Kimber. Dari video tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dia selalu memberikan jeda sebelum merespon. Alasannya adalah karena ia selalu mempertimbangkan setiap kata yang diucapkan agar ia dapat memberikan respon yang tepat dan sesuai dengan keadaan, ketenangan, dan rasa percaya diri yang tinggi. Memberikan jeda sebelum merespon juga dapat membantu Thomas Shelby untuk mengontrol emosinya dan tidak mengeluarkan respon yang terlalu spontan atau emosional. Ia dapat menggunakan waktu tersebut untuk memikirkan dan merumuskan respon yang lebih baik dan lebih tepat yang sesuai dengan situasi yang sedang dihadapinya. I understand that today of all days you would be angry. But if you don't... Sit. Talking to you, Mr. Shelby. So the Oddfellows want you to know that any deviation from your instructions will have consequences. Terakhir, memberikan jeda sebelum merespon juga dapat menimbulkan kesan bahwa Thomas Shelby memiliki kekuatan dan wibawa yang tinggi dalam percakapan. Orang-orang yang memiliki kekuatan dan wibawa yang tinggi seringkali memberikan jeda sebelum merespon, sehingga orang lain merasa harus menunggu dan memberikan perhatian lebih pada apa yang akan mereka katakan. Saya ini 2 kali wali kota di Solo, menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali, menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Ketika seseorang memberikan jeda sebelum merespon,
mereka memegang kendali atas ritme dan dinamika percakapan. Ini menciptakan kekosongan yang orang lain perlu isi dengan perhatian mereka, memberikan kesan bahwa respon yang akan diberikan sangat penting dan bernilai. Ya, salah satu tokoh populer yang dikenal menerapkan konsep ini adalah Barack Obama. Mantan Presiden Amerika Serikat ini dikenal karena kemampuannya dalam memberikan jeda yang dramatis sebelum memberikan respon penting dalam pidatonya. Ia menggunakan teknik ini untuk menarik perhatian audiens, menciptakan ketegangan yang bermanfaat, dan memberikan kesan bahwa setiap kata yang dia ucapkan memiliki bobot penting. You reaffirmed the spirit that has triumphed over war and depression, the spirit that has lifted this country from the depths of despair to the great heights of hope, the belief that while each of us will pursue our own individual dreams, we are an American family and we rise or fall together as one nation and as one people. Tonight, in this election, ada beberapa cara praktis untuk menerapkan konsep memberikan jeda sebelum merespon dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada percakapan penting. Ketika terlibat dalam percakapan yang penting, terutama yang melibatkan keputusan besar atau situasi emosional, praktikan untuk tidak terburu-buru memberikan respon. Gunakan beberapa detik untuk memikirkan kata-kata atau tanggapan yang tepat sebelum kalian menjawab. Hal ini membantu lu memberikan respon yang lebih terarah dan terukur. Yang kedua, menghadapi konflik. Ketika dihadapkan pada konflik atau situasi yang tegang, memberikan jeda sebelum merespon dapat membantu lu mengendalikan emosi. Gunakan momen itu untuk bernafas dalam-dalam dan merenungkan cara terbaik untuk merespon tanpa terbawa emosi yang mungkin memperburuk situasi. Yang ketiga, pada presentasi atau pidato. Jika lu berbicara di depan umum atau memberikan presentasi, praktikan sedikit jeda sebelum menjawab pertanyaan atau menyampaikan poin penting. Ini dapat menambah dampak pada pesan yang disampaikan dan menarik perhatian audiens. Yang keempat, dalam pertemuan atau diskusi. Saat terlibat dalam pertemuan atau diskusi, jangan ragu untuk memberikan jeda sebelum memberikan respon. Ini tidak hanya memberi lu waktu untuk memikirkan tanggapan yang tepat, tetapi juga menunjukkan kefokusan dan pertimbangan dalam partisipasi lu. Yang kelima, di media sosial atau pesan teks. Saat berkomunikasi melalui media sosial atau pesan teks, bukanlah hal yang buruk untuk mempertimbangkan sejenak sebelum lu merespon. Ini memungkinkan lu semua untuk mengirim pesan yang lebih terencana dan meminimalisir kesalahpahaman. Dan yang terakhir, mengasah keterampilan mendengarkan. Memberikan jeda sebelum merespon juga berhubungan dengan keterampilan mendengarkan yang baik. Dengarkan dengan cermat apa yang dikatakan orang lain sebelum memberikan respon. Ini menunjukkan bahwa lu mempertimbangkan dengan serius apa yang mereka sampaikan. Ya, menerapkan konsep ini membutuhkan latihan dan kesadaran diri. Tujuannya adalah untuk menggunakan jeda tersebut untuk memberikan respon yang lebih baik, menunjukkan kefokusan dan kehati-hatian dalam komunikasi, serta mengontrol bagaimana pesan yang disampaikan diterima oleh orang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa memberikan jeda sebelum merespon bukan hanya sekedar taktik komunikasi, tetapi juga merupakan alat yang kuat untuk mempertahankan ketenangan, mengontrol situasi, dan membangun kesan kekuatan dan wibawa dalam interaksi sosial. Terima kasih.